Baiklah, kita lanjut dari masih dalam tafsiran ayat yang sama, tafsiran ayat ma nansakh min ayatin. Nah, dari min ayah, dari ibarah min ayah, kita lanjut ada perkataan mu'alif min ayatin takhsisun lima fismi syarti minal umum. Kita mulai dari faqrah itu, dari paragraf itu di Muqara'anah halaman 49, mungkin sama ya. Yang jelas dari lafaz yang awalnya min ayatin takhsisun lima fismi syarti minal umum. Nah, kita mulai dari situ. Oke, dibilang di faqrah ini dibilang bahwa dalam perkataan Allah min ayah ada takhsis, ada pengkhususan. Pengkhususan dari keumuman apa pertanyaannya? Dari keumuman yang dikesankan oleh isim syarat di awal ayat, yaitu isim syarat yang ma. Isim syarat ini ma-nya bukan ma istifhamiyah, ma-nya bukan ma nafiyah, tapi ma bermakna isim syarat. Oke. Ma nansakh min ayah. Ma nansakh min ayah. Ada isim syarat yang mana ma ini adalah sifatnya umum ma. Kemudian ditakhsis, dikhususkan dengan firman Allah berbunyi min ayatin. Nah, nanti kita semakin dalami ibarah di faqrah ini semakin paham maksudnya apa. Ana sedikit nukil ya. Ayatun mufradun waqa'a mauqi'al jam'i. Oke, ayatun mufrad waqa'a mauqi'al jam'i. Ayah ini min ayatin, Allah bilang ayah ya. Ayah ini ma nansakh min ayatin. Apa-apa yang kami nasakh dari ayah. Kita perhatikan ayah di sini dia bukan jamak. Karena jamaknya ayah adalah ayatin. Tapi Allah nggak bilang demikian dalam Quran. Allah bilang ma nansakh min ayatin, bukan bilang ma nansakh min ayatin. Kemudian dijelaskan di buku bahwa penggunaan ayah di sini ya, walaupun dia mufrad dari segi lafaz, namun waqa'a mauqi'al jam'i, namun dia menempati makna jamak. Jadi seolah-olah walaupun Allah bilang ma nansakh min ayatin, namun maknanya ma nansakh min ayatin. Begitu. Jadi walaupun ayah ini mufrad, maknanya makna jamak. Wal makna ayyu syai'in minal ayati nansakhu. Makna, nah ini maknanya. Ma asyartiyah tadi menggambarkan keumuman, kemudian dikhususkan dengan ibarah min ayatin, yang mana ayah mufrad digunakan dalam makna jamak. Artinya apapun yang berasal dari ayat-ayat yang banyak, ya kan, di dalamnya ada yang kami nasah, nansakhu gitu. Wahya fil asli ad-dalilu wal alamah. Makna ayah asalnya adalah ad-dalil, penunjuk atau tanda alamah. Wa sya'a isti'maluha fi ta'ifatin minal Qur'ani wa minal Qur'an ma'lumatul bada'i wan nihayati. Ma'lumatul bada'i wan nihayah. Kemudian penggunaan ayah tersebar ataupun banyak digunakan untuk mengatakan sebuah ta'ifah atau sebuah satuan dari Al-Quran yang kita kenal, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diketahui mana awal mana akhirnya. Waqad sya'a isti'maluha fil Qur'ani bil ma'nal 'am wa huwa katsirun. Kemudian juga penggunaan ayah di dalam lafaz Al-Quran sendiri maknanya banyak dan berbeda-beda. Ada makna asalnya, dalil dan alamah dan seterusnya. Kita lanjut ke faqrah selanjutnya. Wa jawazu an takuna min zaidah wa ayatun halan qala Abu Hayyan wa huwa fasidun li'anna al-hala la yajurru biman. Kemudian beberapa pendapat membolehkan atau menjadikan min yang kita awalkan, yang kita bilang tadi, minnya ada, min ayah ada untuk mentakhsis. Minnya ya dijadikan sebagai min zaidah atau min yang wujuduha ka'adamiha. Kalau kita lihat huruf jar zaid kalau ada dalam jumlah, huruf jar zaid kalau ada dalam jumlah, dia nggak memiliki makna. Kayak misalkan bihasbika dirhamun. Asalnya hasbuka dirhamun, cukup bagimu dirham, tapi ada huruf ba di sana. Huruf ba-nya dia hanya sekedar memajrurkan dari segi lafaz, tapi nggak memajrurkan dari segi mahal. Maksudnya ba-nya tadi bihasbika dirham, cukup bagimu dirham, ba-nya nggak ada makna.
Itu namanya huruf jar zaid. Maka kalau ada kaum yang mengatakan min bermakna zaid, berarti minnya nggak punya faidah di sini. Nggak bermakna dari yang kita bilang maknanya kalau disambung dengan ayat maknanya takhsis. Maka min nggak memiliki makna dari. Jadi seolah-olah Allah bilang manansah ayatan, kayak gitu. Pertanyaannya, ayatan apa i'rabnya? Gitu kan? Bagi orang yang mengatakan min zaidah, i'rab ayah merupakan hal. Maf'ul bihinya mana? Maf'ul bihinya ma asyartiyah. Berarti ma i'rabnya adalah maf'ul bihi muqaddam, ya. Nansah dia fi'il mudhari' majzum karena ma itu sendiri. Kemudian ayatan menurut kaum ini yang mengatakan min zaidah merupakan hal. Kemudian ini dirawat oleh Abu Hayyan bahwa fasid ini merupakan hujjah yang fasidah karena hal itu tidak akan pernah bisa dijarkan dengan min. Oke? Hal nggak bisa dijarkan dengan min. Yang dijarkan dengan min atau yang bermakna min adalah tamyiz. Kalau kita baca kalau kita masih ingat, bermakna min adalah tamyiz. Contohnya ishtaro itu apa? Kilo tufahan, ishtaro itu kilo min tufahin, gitu. Makna min, makna huruf jar min nggak ada dalam hal. Lanjut. Au manansakh min ayatin au nunsiha, ya. Manansakh min ayatin au nunsiha. Au nunsiha nunsi, fi'lun mudhari'un min ansa. Nunsiha dalam ayat yang sama merupakan fi'il mudhari' dari fi'il madhi ansa yunsi, insaan masdarnya. Maknanya wahwa imma minan nisyan itu dzikri, maknanya adalah nisyan atau lupa dari yang awalnya zikri, ingat. Dan maknanya adalah au nunsiha aina ja'aluka tansaha. Jadi ketika Allah bilang au nunsiha, maksudnya kami jadikan kamu lupa terhadap hal tersebut. Karena di awal tadi maknanya kita bilang nunsiha maknanya adalah an-nisyan minadz dzikr, kelupaan dari yang awalnya ingat. Atau makna kedua daripada nunsiha bukan makna nisyan lupa, tapi maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Seperti na'muru bitarkiha. Jadi au nunsiha wa na'muru bitarkiha. Jadi ada dua makna yang kita dapat di sini. Nunsi bermakna an-nisyan minadz dzikr atau nunsi bermakna at-tark. Kemudian diingkari oleh beberapa kaum bahwasanya nunsiha ini nggak akan pernah bisa bermakna nisyan, yang dia antonim daripada ingat. Kenapa? Karena Rasul telah dijamin tidak akan melupakan Al-Quran dengan perkataan Allah sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran dan kamu nggak akan melupakan Al-Quran tersebut. Allah telah menjamin, maka mustahil nisyan bermakna lupa di sini. Kemudian waman hamalaha alaihi, kemudian orang-orang yang memaknai bahwa nunsiha bermakna nisyan yang bermakna lupa diddu dzikri, mereka berhujjah innahu yansaha ba'da naskhi lafziha, mengatakan Allah tuh boleh Nabi itu boleh melupakan sesuatu ba'da naskhi lafziha, dengan dipastikan bahwa lafaz yang dilupakan oleh Rasul itu telah dinasakh begitu dan telah dijauhkan wa ibadiha, telah dijauhkan dari Al-Qur'an dengan cara wahyu. Berarti nanti gambarannya gini, Allah mewahyukan kepada Nabi lewat malaikat Jibril bahwa wahai Muhammad, lafaz ini telah dinasah olehku, maka kamu lupakan, gak masalah. Ini hujjah orang yang mengatakan nunsiha bermakna nisyan diddu adzikri. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa boleh as-sahihu fi hadza anna nisyana nabi lima radallahu ayyansaha jaizun. Boleh sebenarnya Nabi melupakan sesuatu yang memang Allah bolehkan untuk lupakan. Adapun nisyan alladzi huwa afatul bashar, adapun nisyan yang bermakna kelupaan atau bagian dari kecacatan manusia, afatu al-bashari, fan nabiyyu ma'sumun minhu qabla tablighi wa ba'dahu. Maka Nabi maksum melupakan sesuatu yang memang wahyu dari Allah, mau waktu beliau belum tabligh atau setelah beliau menyampaikannya, tetap Nabi nggak boleh melupakan hal ini. Maka maksud nisyan di sini adalah nisyan yang Allah bolehkan, bukan nisyan bagian daripada kecacatan manusia sebagaimana kita manusia biasa, bukan. Ini nggak boleh atas Nabi. Hatta yahfazuhu ba'du sahabah. Oke. Ini ada percontohan ketika itu Nabi lupa ayat dalam sholat, kemudian
setelah selesai falamma faragha minha qala afil qaumi ubiyun. Rasul sedapat ada sedikit feeling kalau beliau lupa. Kemudian sahabat menimpali, benar Rasulullah, ada yang kamu lupakan gitu. Falima lam tudzakirni. Rasul kemudian bilang, kenapa nggak ada yang ingatkan aku. Kemudian sahabat mengatakan khasyitu annaha rufi'at. Saya takut, saya takut wahai Rasul, kamu bukan melupakan, tapi memang ayat yang kamu nggak baca wahai Rasul itu ayat yang memang sudah diangkat hukumnya atau sudah dinasah begitu. Ini bentuk bahwasanya Nabi pun sebenarnya nggak bisa lupa, dan sahabat selalu mengingatkan Nabi dari hal demikian. Berarti Rasul selalu dijaga oleh Allah dari kelupaan yang afatul bashar. Dari dirinya sendiri dijaga hal tersebut, atau dari lingkungannya, dari sahabat, demikian. Itu kata Ibnu Atiyah. Kemudian Qiraah Ibnu Amir mengatakan manunsih, ya, bukan manansah, manunsih. Makna dari manunsih itu ada dua. Ahaduhuma ayyakuna nashu wa ansakha bima'na wahidin. Atsani ayyakuna ansahu ya, ansakh bima'na ja'luhu dha naskhin. Makna kedua, makna pertama nasakh dan nunsih itu nggak ada perbedaan, atau makna keduanya ansakh merupakan ja'alahu dha naskhin, menjadikannya sesuatu yang dinasakh. Ja'alahu dha naskhin. Jadi ketika kita bilang nunsih, ketika kita bilang ada fi'il sulasi kemudian kita tambah dengan satu huruf di depan, jadi fa'ala jadi af'ala. Misalkan karuma jadi akroma, berarti akroma ja'alahu dha karomin, begitu. Atau kita bilang awalnya qabaro jadi akbaro, maksudnya ja'alaha dha qabrin, kita menjadikan orang tadi sebagai orang yang memiliki kubur, atau jadikan dia sebagai ahli kubur. Nah itu. Jadi nunsikh maknanya adalah ja'alaha hadhil ayah dha naskhin. Itu makna kedua ketika Ibnu Amr membacanya manunsikh, begitu. Contohan dari nunsikh ada dalam ayat lain, summa amatahu fa'akbaroh, ay ja'alahu dha qabrin fa'akbaroh, dan kami kuburkan, ay kami jadikan orang tadi sebagai ahli kubur. Nah seperti itu. Jadi boleh dari segi lughah Ibnu Amir membaca dengan nunsikh, begitu. Kemudian Ibnu Katsir dan Abu Amr, qiraah Ibnu Katsir dan qiraah Abu Amr mengatakan nansa'ha. Ini beda lagi. Ada hamzah nansa'ah. Wa huwa madzumun bisyarti, dan dia jadi madzum karena ada syarat sebelumnya kan. Wa huwa minan nas'i, makna nansa dari masdar nas'i. Nas'i bermakna takhir, ya. Nas'i bermakna takhir atau ditangguhkan, sebagaimana kita biasa bilang riba nasi'ah atau bai nasi'ah, ai bai'ul ajali, bai atau jual beli yang ditangguhkan. Tangguhkan istilam barangnya atau tangguhkan istilam uangnya, pemberian uangnya, begitu. Itu sedikit maklumat. Kemudian waqala al-Fakhrur Razi wa qad ja'a nisyan bi ma'na tarki fi qouli ta'ala fa nasiya wa lam najid lahu azma. Fakhrur Razi menambahkan bahwasanya nisyan bermakna tark dalam ayat Quran lain berbunyi fa nasiya wa lam najid lahu azma ay fa taraka. Ada percontohannya, maka tidak ada kesalahan kita mengartikan nasiya dalam ayat ini manansakh min ayatin au nunsiha. Nggak ada kesalahan kalau kita mengartikan nunsi di sini adalah at-tark, karena juga ada makna tark dalam lafaz nasiya di Al-Qur'an dalam ayat yang lain. Kemudian perkataan Allah lanjut, na'ti bi khairin, ini adalah jawabu syart. Fi'lu syartnya adalah manansakh. Jawabu syartnya adalah na'ti bi khair. Nah, wal khairiyya qad takunu bi ayyakuna al-badlu akhaffu min at-taklif wa qad takunu bi ri'ayatil maslahah ma'al mashaqqa wa kathrati thawab wa afdalul a'mali ahmazuha. Oke. Kemudian dikatakan di sini bahwa dikatakan, nah kan ayatnya gini, apa-apa yang kami nasah dari ayat-ayat atau yang kami lupakan atau yang kami tinggalkan, na'ti bi khairin minha, kami ganti dengan yang baik. Maksud yang baik itu apa? Maksud yang baik imma akhaffu fit taklif, imma yang baik tadi lebih ringan dari yang digantikan. Maksudnya gantiannya lebih baik dengan ditandakan dia lebih ringan. Atau lebih baik dia
na'ti bi khair, lebih baiknya al-khairiyah, kebaikannya terletak pada adanya maslahah. Maslahah, adanya kebaikan yang lebih bersama dengan kesulitan yang lebih. Berarti lebih baik tadi ditandakan dengan amal yang lebih susah memang, tapi lebih banyak maslahat, lebih banyak sawabnya, lebih banyak pahalanya. Karena afdhalul a'mali ahmazuha, amal yang paling baik adalah yang paling sulit, asyakkuha. Wa qad takunul khairiyatu bi isqati taklif la ila badalin. Kadang-kadang khairiyah, kebaikan tadi ya tergambar bukan karena memang adanya badal, karena memang adanya gantian, bukan. Kadang-kadang kebaikannya tergambar dalam hilangnya taklif tersebut. Jadi ana pahamnya di sini na'ti bi khair. Khairiyah nanti kalau misalnya ada ujian ditanyakan khairiyahnya bisa dengan apa? Khairiyah bisa dengan satu akhaffu min taklif, bisa dengan asyakku tapi dengan kasratu sawab. Ketiga, khairiyahnya atau kebaikan dari nasahnya tadi dengan sama sekali tidak ada gantian, dalam artian bi khairin minha bi isqati taklifi minha, begitu artinya. Ala ra'yi man ajazahu. Ya, sesuai dengan pendapat orang yang membolehkan nasah dalam syariat Islam. Au misliha fil hukm, atau tidak kami ganti dengan hal yang lebih baik namun hukumnya sama aja. Terus apa hikmahnya dengan adanya badal? Ya enggak? Kalau dinasah kemudian diganti dengan hal yang sama saja, maka apa hikmahnya? Wal hikmatu fi maji'il badali masalan ri'ayatul maslahat bihasabil waqti. Bisa maslahatnya kita istinbat atau kita cari, oke? Maslahatnya dengan badal yang sama saja tadi, masalahnya karena memang ri'ayatil maslahah, karena ada maslahat dengan pergantian waktu, ya kan? Seperti awalnya, ya kan? Dinasah hukum tawajjuh atau dinasah hukum istiqbalul qiblah yang awalnya ke Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kadang-kadang juga nasah dengan hal yang lebih asqal, dengan amal yang lebih berat. Contohnya menasah hukum pezinah yang awalnya habs, yang awalnya hudud zina itu awalnya dipenjara di dalam rumah, kemudian diubah atau dinasah hukum penjara di dalam rumah untuk pezina tadi, diubah dinasah menjadi hukum al-jildu war-rajm, dijilid dan dirajam. Dan juga nasah kewajiban saum yaum Asyura, ya, menjadi kewajiban saum Ramadan, karena saum Ramadan lebih asqal, lebih sakil, kita harus puasa 30 hari, oke? Dan salat awalnya di furidati salatu raka'ataini fazidat fil hadar wa aqrat fis safar 'inda ba'dihim. Awalnya salat diwajibkan 2 rakaat saja, kemudian ditambah rakaat salat ini ketika kita dalam hadar, ketika kita dalam keadaan mukim. Dan hukum tadi rakaat ini aqrat ditetapkan hanya untuk safar saja. Awalnya salat cuma 2, kemudian diubah hukum ini dengan hukum nasahnya apa? Yaitu 2 untuk safar dan ditambah rakaatnya ketika kita hadar. Ini nasah menjadi amal yang lebih sulit. Wa amma nasxu ila khaf, contoh nasah yang lebih ringan adalah seperti penasahan yang di awal tadi dibilang, penasahan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, yang awalnya hukumnya adalah dia harus beriddah selama setahun menjadi 4 bulan 10 hari saja, ala ra'yil jumhur. Itu contoh-contoh nasakh. Aqsamun nasakh ntar kita lanjut di rekaman yang lain, insyaallah.